Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, abdika nabika rasulika nabil ummi, wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman biqadri a'udhumadzadika fi kulli waqtin wahin. Para santri, wali santri, pemirsa, juga subscriber, apa kabar Anda hari ini? Saya yakin, hakul yakin Anda tengah berbahagia bersama dengan keluarga dan orang-orang yang kalian cintai. Doa dan harapan saya selalu semoga Allah memberikan rahmat dan berkah kepada kita semua, dapat menjalani hidup sesuai yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Para santri, wali santri, pemirsa, juga subscriber, saya sekarang tengah ada di ruang pertemuan Majelis Ulama Indonesia cabang Sidoarjo. Pada setiap hari Rabu saya piket di kantor karena saya termasuk yang mendapatkan amanat menjadi salah satu pimpinan MUI Kabupaten Sidoarjo. Semangat dari piket ini yang pertama untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. MUI Kabupaten Sidoarjo mendapatkan bangunan yang cukup layak untuk bisa menjalankan tugas dan fungsinya. Yang kedua, juga dalam rangka bersyukur karena pada tahun ini anggaran untuk MUI Kabupaten Sidoarjo meningkat. Kalau dahulu tahun lalu kita mendapatkan anggaran 300 juta setiap tahun, maka tahun ini mendapatkan tambahan menjadi 500 juta. Ini adalah karunia yang harus disyukuri, diantaranya membuat program yang bagus dan kita juga harus konsisten menjalankan program ini, termasuk ngantor pada setiap hari kecuali Sabtu dan Ahad, dan saya termasuk piket pada hari Rabu. Dan yang ketiga, untuk lebih memperteguh peran MUI. MUI sebenarnya memiliki peran yang sangat strategis karena MUI ini dibentuk oleh pemerintah dan menjadi organ penting dalam ikhtiar bagaimana umarok itu bisa bersinergi dengan ulama. Ketika umarok bersinergi dengan ulama, kita memiliki harapan banyak terhadap keberlangsungan program-program yang dirancang oleh pemerintah. Dan MUI ini punya elastisitas komunikasi, bisa ke atas, bisa ke bawah, bisa ke samping, kiri, kanan. Kalau organisasi sosial keagamaan yang lain, mungkin kalau berdekatan dengan pemerintah akan menimbulkan pertanyaan. Tapi MUI justru terus berdekatan dengan pemerintah di berbagai level. Kalau cabang Sidoarjo tentu berdekatan dengan bupati, sehingga kebijakan bupati bisa, kalau kurang bisa dikritisi, kalau baik bisa didukung dan disosialisasikan. Itulah kenapa para pimpinan MUI piket setiap hari di kantor.
para santri, wali santri, pemirsa juga subscriber, bangsa kita sampai hari ini masih dihadapkan pada persoalan-persoalan yang seharusnya persoalan ini tidak perlu ada ketika kita sudah sepakat bahwa pemimpin kita adalah pemimpin yang sah dan dipilih secara langsung oleh rakyat dan memiliki keabsahan karena sudah dinyatakan sesuai aturan hukum yang ada sebagai pihak yang berhak untuk memimpin. Salah satu yang menjadi persoalan berat kita dan menyita energi untuk menyelesaikannya adalah masalah terorisme. Memang tidak terasa teror ini kehidupannya. Sehari-hari kita seperti hidup layak, tidak terjadi sesuatu, tapi tiba-tiba kita kaget ada orang yang mencoba membongkar pondasi bangsa ini diganti dengan pondasi yang lain, atau orang yang tiba-tiba melakukan bom yang tidak memilih sasaran, dan ternyata gerakan-gerakan yang berindikasi ke sana ternyata terus tumbuh dan terus melakukan aktivitas memanfaatkan teknologi komunikasi terbaru sehingga mereka bisa melakukan perekrutan anggota dengan cara yang sulit kita deteksi. Kalau ini kita biarkan, maka pembangunan yang kita lakukan mulai dahulu akan menjadi hilang begitu saja, akan menjadi kacau, akan membuat segala upaya kita kehilangan hasilnya. Oleh karena itu masyarakat harus mengerti tentang apa itu terorisme, apa itu jihad, dan apa itu misalnya istishhad. Ini harus kita pahami sehingga masyarakat bisa bersikap secara tepat. Karena harus diakui bahwa terorisme ini bisa hidup karena ada habitat yang melindunginya, ada habitat yang kemudian memberikan ruang tumbuh bagi terorisme. Kalau habitatnya ini tidak ada, terorisme tidak akan bisa tumbuh. Kalaupun ada, mereka akan mati dengan pelan-pelan. Nah, habitat ini yang pertama karena kekurang pahaman masyarakat, rancunya pemahaman antara terorisme dan jihad. Yang kedua, kekurang pekaan masyarakat terhadap cara pandang pendapat-pendapat yang tidak sesuai dengan pendapat-pendapat yang umum di tengah masyarakat. Terorisme adalah teror dan isme. Teror itu adalah aktivitas, kegiatan melalui apapun, melalui media, melalui tindakan yang nyata, baik pribadi maupun kelompok, untuk menimbulkan ketakutan, untuk menimbulkan rasa khawatir. Dan isme itu adalah cara pandang. Mereka memiliki cara pandang untuk mengegulkan perjuangannya untuk bisa niatnya
niatnya atau perjuangannya bisa berhasil, mereka harus menimbulkan rasa takut di tengah masyarakat. Ini terorisme. Sedangkan jihad, yang pertama, jihad ini adalah usaha yang sungguh-sungguh mengerahkan segala daya dan kemampuan, termasuk kesiapan untuk menghadapi kesulitan dalam menghadapi musuh-musuh negara, musuh-musuh agama dalam bermacam bentuknya, termasuk musuh yang nyata, misalnya tentara asing datang ke negara kita, atau melalui penjajahan dalam bentuk yang lain, ekonomi atau aspek-aspek yang lain, moralitas dan seterusnya. Yang kedua, jihad bisa dimaknai seluruh aktivitas, seluruh kegiatan yang dilakukan oleh pribadi atau kelompok dalam rangka li'ila'i kalimatillah, menjunjung kalimat Allah. Bisa bentuknya melalui madrasah, pondok pesantren, sekolah, dan aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh organisasi sosial keagamaan dan seterusnya. Jadi antara terorisme dan jihad ini dua hal yang berbeda. Perbedaan keduanya, yang pertama, kalau terorisme itu cenderung menimbulkan kerusakan. Jadi cenderung menimbulkan kerusakan dan kehancuran. Yang kedua, terorisme cenderung menimbulkan rasa takut, khawatir, dan kacau. Yang ketiga, terorisme itu tanpa aturan dan sasarannya tidak ada batasnya. Kadang-kadang gereja, bahkan kadang-kadang juga masjid, sering juga pasar, dan seterusnya. Mereka tidak membedakan sasaran itu siapa, profesinya apa, dan seterusnya. Karena tujuannya adalah menimbulkan kekacauan dan ketakutan. Kalau jihad, tujuannya adalah perbaikan. Jihad semangatnya adalah islah, ihsan, untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan. Dan yang kedua, jihad itu dalam rangka menegakkan agama Allah, dengan berbagai cara dan membela mereka yang terzalimi. Kemudian jihad ini sasarannya jelas, aturannya dipandu oleh syariat dan sasarannya adalah jelas. Jadi keduanya itu sangat berbeda. Apalagi kalau ditinjau dari perspektif hukum, terorisme itu hukumnya haram. Sedang jihad hukumnya adalah wajib. Dari apa yang saya sampaikan ini, saya berharap masyarakat bisa membantu pihak yang berwajib untuk mencoba mempersempit ruang tumbuh terorisme dengan cara kalau kita tahu mereka adalah juga bangsa Indonesia, juga Muslim diantaranya, kita coba rangkul kembali, kita edukasi, kita berikan pemahaman, kita ajak bersama-sama untuk bisa memahami persoalan dan bersama-sama melalui jalan yang lurus. Dan yang kedua, dengan cara mempersempit ruang tumbuhnya. Komunikasi harus dibangun secara terbuka sehingga tidak ada yang bisa disembunyikan, karena rata-rata mereka bisa tumbuh dalam ruang lingkup yang sangat eksklusif. Mereka biasanya membatasi komunikasi, membatasi pergaulan, dan ini masyarakat harus peka terhadap situasi semacam itu dan mencoba bersilaturahim, mencoba membuka komunikasi agar ruang tumbuh mereka bisa sedikit berkurang. Dan keinginan kita
pembangunan yang terus kita laksanakan bisa berjalan dengan bagus, karena hambatan-hambatan yang seringkali memakan energi bisa kita hindari. Di antaranya adalah terorisme. Demikian yang saya sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini di ruang pertemuan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Sidoarjo. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.